నువ్వే సమస్తం నువ్వే పెళ్లి చదివి ఉంటావు నీ తల రాతను సొంతగా నువ్వే. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umya Studio semuanya. Di video aku kali ini aku bakal merangkum satu lagi film India berdasarkan request dari kalian di video aku sebelumnya. Nah, film yang bakal aku rangkum kali ini berjudul Maharsi, yang dalam bahasa Indonesia artinya bijaksana. Film ini menceritakan tentang kisah perjuangan CEO muda untuk meraih kesuksesan. CEO-nya ini muda dan tampan ya tentunya. Nah, selain itu, film ini juga menceritakan kisah perjuangan CEO itu tadi untuk membela para petani yang ada di India. Pasti seru nih, ada CEO tampan, kaya, tapi mau memperjuangkan nasib para petani. Penasaran kan sama videonya? Yuk kita tonton bersama-sama rangkuman film berikut ini. Film ini diawali dengan penayangan sebuah berita di Amerika tentang siapakah CEO selanjutnya di perusahaan Origin, yaitu perusahaan terbesar perangkat lunak di Amerika. Inilah dia, Rishi Kumar, CEO muda dari perusahaan Origin yang diperankan oleh Mahesh Babu, aktor terkenal di India tahun ini. Rishi adalah aktor utama di film ini yang digambarkan memiliki karakter yang begitu sempurna. Jadi selain dia itu CEO muda yang tampan, dia juga terkenal sangat bijaksana. Rishi juga pribadi yang sangat supel. Jadi dia ini selalu baik kepada semua rekan kerjanya yang ada di perusahaan. Karakter Rishi juga digambarkan sangat menyayangi ibunya. Lalu bagaimanakah hubungan antara Rishi dengan ayahnya? Nanti akan terjawab di adegan berikutnya. Adegan berpindah, di mana ada sebuah wawancara untuk mengetahui kisah sukses hidup Rishi. Diceritakan bahwa Rishi dulu dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan terlilit banyak hutang. Ayah Rishi adalah pribadi yang tidak pernah marah kepada orang lain meskipun dia sering dihina terkait hutangnya meskipun dengan saudaranya sendiri. Tapi tidak dengan Rishi. Rishi sangat benci kepada ayahnya karena dia menganggap ayahnya ini adalah orang yang gagal. Tapi dia juga sangat menyayangi ayahnya. Suatu malam, Rishi diberikan kejutan oleh teman-teman kampusnya untuk merayakan jabatan barunya sebagai CEO. Di sini momen dimana Rishi bertemu dengan dosennya dan flashback, dimana kehidupan Rishi dulunya adalah orang yang sangat sederhana. Dia paling tidak suka melihat ayahnya itu direndahkan oleh orang lain. Jadi ayahnya ini adalah seorang pegawai di perusahaan swasta. Di sini terlihat Rishi ini sangat membenci ayahnya, bahkan dia pun tidak mau untuk makan satu meja dengan ayahnya. Pada adegan ini diceritakan Rishi meminta restu kepada ibunya bahwa dia berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di salah satu kampus teknik elit di India. Akhirnya Rishi pun berangkat untuk kuliah di kampus itu. Singkat cerita, saat penyambutan mahasiswa baru, Rishi berani berbicara di depan teman-temannya menjelaskan arti kata sukses, bahwa menurutnya sukses itu bukan merupakan tujuan, tapi merupakan sebuah proses, karena kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Akibat keberanian Rishi, membuat si Ajay, peraih nilai tertinggi di kampus itu merasa terusik dengan keberadaannya si Rishi. Adegan berpindah memperlihatkan seorang mahasiswa baru bernama Raffi tengah diantar oleh ayahnya untuk kuliah di kampus tersebut. Terlihat bahwa ayahnya ini sangat menyayangi dan berharap besar kepada kesuksesan si Raffi. Raffi ini memiliki karakter yang sangat lugu dan agamis ya. Ternyata dia sekamar sama si Rishi. Keesokan harinya pada perkuliahan pertama,
si dosen ini memberikan tugas sebuah soal matematika yang harus dipecahkan oleh anak-anak mahasiswa baru. Dan di sini Raffi ini berharap banget ingin menyelesaikan soal tersebut. Tanpa disangka, si Rishi ini ternyata sangat pandai. Dia membantu Raffi untuk menyelesaikan soal matematika tersebut. Wow, keren banget. Keesokan harinya, ternyata si Raffi ini menuliskan jawaban dari Rishi di papan tulis dan teman-temannya memberikan selamat karena Rishi ini dianggap orang yang telah menyelesaikan soal tersebut. Sampai mahasiswa yang paling cantik di kelas itu bernama Pooja mengejar-ngejar Raffi agar dia itu diajari matematika. Akhirnya karena tertekan, Raffi pun mengaku bahwa yang menyelesaikan soalnya itu bukan dia, tapi si Rishi. Si Raffi ini tidak jahat ya, dia memang disuruh oleh Rishi untuk mengaku bahwa dirinya lah yang selama ini mengerjakan soal-soal tersebut. Singkat cerita, Rishi pun akhirnya berpacaran dengan Pooja dan mereka bertiga pun bersahabat sangat erat hingga saling membantu untuk belajar. Ujian akhir semester pun selesai dan si Ajay ini sangat marah karena si Rishi mengunggulinya. Adegan lain memperlihatkan si Raffi ini sedang menelpon ayahnya yang di kampung ngabarin bahwa dia telah lulus ujian. Tapi ternyata sebenarnya dia ini nggak lulus ya guys, nilainya itu di bawah rata-rata. Dan si Rishi pun menenangkan dan memberinya semangat. Keesokan harinya si Pooja ini ngajak Rishi untuk menikah karena kan mereka sudah lulus. Tapi si Rishi ini menolak karena dia harus mengejar mimpinya terlebih dahulu. Konflik pun dimulai di mana pihak kampus melaporkan bahwa telah ada pencurian naskah ujian dan di situ ditemukan kunci lokernya si Rishi. Dan si Rishi ini pun dituduh telah mengambil naskah soal ujian sehingga nilainya bisa bagus. Dan ternyata ini adalah kerjaannya si Ajay guys, memang kurang ajar ya. Dan tiba-tiba si polisi ini mendapat kabar bahwa si Rishi ini tidak bersalah karena sudah ada satu bukti. Nah, satu bukti apa nih guys? Nanti di akhir film akan terjawab. Nah, tiba saatnya di mana mahasiswa berprestasi itu diberikan kesempatan wawancara dengan perusahaan-perusahaan besar. Di sini Ajay itu sombong ya karena sudah mendapat pekerjaan. Tapi si Rishi ini tidak mau melamar pekerjaan, tapi dia malah menawarkan perangkat lunak hasil buatannya sendiri kepada perusahaan Origin. Dan disinilah awal mula kesuksesan si Rishi. Akhirnya si Rishi ini diterima kerja di perusahaan Origin di Amerika. Saat akan presentasi peluncuran perangkat lunak yang dia buat, dia mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Tapi dia tetap profesional melakukan presentasi tapi dengan wajah yang sangat sedih. Setelah presentasi, Rishi pun bergegas pulang ke India untuk melihat ayahnya terakhir kali. Dan dia mendapatkan surat dari ayahnya bahwa selama ini ayahnya itu tidak pernah merasa gagal karena dia berhasil membuat Rishi ini sukses. Adegan berpindah ke masa sekarang di mana Rishi kaget mendengar cerita dari dosennya bahwa Raffi dulu mengaku kepada polisi dia yang mencuri naskah ujian untuk menyelamatkan si Rishi karena dia merasa masa depannya sudah hancur karena nggak lulus, tapi masa depan Rishi ini masih panjang. Rishi mendengar kabar bahwa ayahnya si Raffi ini bunuh diri karena melihat Raffi tidak lulus. Berkat restu dari ibunya, Rishi pun berangkat ke India untuk mencari Raffi kembali. Dan karena Rishi ini CEO yang terkenal ya, jadi para wartawan ini langsung menyerbu si Rishi dan bertanya kenapa si Rishi ini kembali ke India. Tak butuh lama, akhirnya si Rishi pun menemukan si Raffi dan ini momen yang benar-benar sangat menyedihkan ya, dimana si Raffi ini senang banget melihat si Rishi datang menjenguknya. Si Rishi ini merasa bersalah kepada Raffi dan keluarganya dan ingin mengajak Raffi ini pergi ke Amerika sesuai dengan impian Raffi dulu. Tapi si Raffi ini nggak mau ya, karena dia merasa desa ini adalah rumahnya dan ayahnya ini sangat menjaga sekali desa ini. Tapi ada sebuah masalah, desa ini tuh mau
dihancurkan dan akan dibuat seperti mall-mall gitu ya. Jadi ingin digusur desanya. Si Raffi ini ingin menyelamatkan desanya dan si Rishi pun bertekad untuk mengabulkan keinginan dari sahabatnya tersebut. Si Rishi pergi ke pejabat daerah setempat untuk meminta agar desa tersebut tidak dihancurkan. Tapi si pejabat itu malah bilang bahwa kasihan para petani karena mereka sudah sering gagal panen, kan lebih baik tanahnya itu dijual. Tidak habis akal, si Rishi menemui pejabat partai politik untuk meminta bantuan. Tapi dia malah berkata bahwa politik ini berada di bawah perusahaan karena perusahaan yang selama ini membayar pajak. Nah, si Rishi pun diarahkan untuk pergi menemui pejabat yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan di desa itu. Namanya si Vivek. Ya, ini orangnya ya. Si Rishi datang untuk meminta agar desa tersebut ditinggalkan dan tidak dihancurkan. Tapi namanya si Vivek ini orangnya serakah ya. Dia nggak mau meninggalkan meskipun hanya satu desa, karena dia mau proyeknya itu berhasil. Dan si Rishi ngomong kalau dia pasti bakal mendapatkan desa itu dan mengambil dari tangannya si Vivek. Adegan berganti, tiba-tiba Rishi ini mendirikan kantornya di desanya si Raffi. Dia melakukan rapat kerja, dia bertemu dengan kliennya di kantornya yang terbuka tersebut ya. Apa sih tujuannya si Rishi ini membangun kantornya di desanya si Raffi? Ternyata maksudnya si Rishi adalah untuk mengundang para wartawan agar datang dan meliput desanya si Raffi. Dengan begitu nanti dunia itu akan tahu bagaimana keadaan desanya si Raffi ini. Dan di sini ada Pooja, mantan pacarnya si Raffi, ini kerja di sebuah majalah ya, dan dia disuruh untuk meliput kehidupannya si Rishi. Otomatis si Pooja ini pun mau nggak mau harus mau bertemu dengan Rishi kembali. Oke, dan di sini Pooja pun juga bertemu dengan si Raffi, dan Raffi ini menjelaskan bahwa si Rishi ini baik banget ya, jadi nggak seharusnya Pooja ini membenci si Rishi. Adegan berpindah di mana para wartawan menanyakan kepada Rishi kenapa dia mendirikan kantor di desa itu. Dia menjawab karena ada sahabatnya di situ dan dia ingin membawanya ke Amerika. Tapi sahabatnya ini punya alasan tersendiri untuk menolak si Rishi, karena sahabatnya ini ingin menjaga desanya. Dan akhirnya orang-orang yang melihat berita tersebut ikut membantu si Raffi untuk duduk di tenda protes agar pemerintah ini tidak jadi menggusur desa mereka. Nah, kalian lihat Pak Tua ini ya, dia nanti sebagai kunci di film ini. Adegan berpindah di mana Raffi ini bertemu dengan pacarnya, dan pacarnya ini mengajak Raffi untuk kawin lari karena mereka tidak mendapatkan restu dari ayahnya, karena Raffi ini dianggap orang yang gagal karena tidak lulus kuliah. Dan Rishi pun akhirnya membantu si Raffi dengan menemui ayah dari si gadis itu dan menceritakan alasan kenapa Raffi ini tidak lulus. Akhirnya si ayah ini pun luluh dan merestui hubungan antara si Raffi dan anaknya. Yeay. Sepertinya apa yang dilakukan Rishi ini selalu berhasil ya. Nah, di sini si Raffi ini menunjukkan hubungannya yang berhasil diselamatkan oleh si Rishi kepada si Pooja, agar si Pooja ini mau memaafkan si Rishi. Dan benar, si Pooja pun akhirnya tertarik kembali dengan si Rishi. Si Vivek merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Rishi. Dia pun menemui Rishi untuk meminta agar Rishi tidak mengurusi urusannya dia lagi dan pergi ke Amerika mengajak sahabatnya hidup dengan layak. Tapi di sini Rishi menolak dan tetap mengabulkan keinginan sahabatnya untuk memiliki desa tersebut. Si Vivek pun mengambil langkah tegas. Dia menaikkan harga beli yang sebelumnya 1 crore menjadi 4 crore. Nah, otomatis orang-orang ini pun tertarik ya dan tergiur untuk menerima tawaran si Vivek. Dan
Orang-orang pun satu persatu meninggalkan tenda, memilih untuk menjual tanah mereka saja. Di sini Vivek pun tidak berhenti, dia pun ingin melenyapkan si Raffi. Dia menyuruh beberapa orang untuk menculik si Raffi dan untuk dibunuh ya tentunya. Tapi kejadian itu disaksikan oleh anak kecil buta. Dia menyampaikan kepada Rishi tentang kejadian tersebut. Dan ada adegan brutal ya, di mana Raffi ini ditusuk oleh pisau yang sangat besar, padahal si Rishi ini belum sempat menyelamatkan. Apakah si Raffi ini akan selamat? Tonton terus part 2 rangkuman film Maharshi. Nah, sudah nonton kan rangkuman film Maharshi tadi? Itu belum selesai ya ceritanya. Jadi karena durasi filmnya itu terlalu lama, hampir 3 jam lebih ya. Nah, sehingga aku membuatnya menjadi 2 part 1 dan part 2. Tentunya kalian pasti penasaran kan dengan ending filmnya? Yuk, lihat juga video aku part 2 rangkuman film Maharshi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.